Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiatul Badria yang biasa dipanggil dengan Bu Dia, dan saya mengajar matematika di kelas 73 dan 74. Dalam pembelajaran daring kali ini kita menggunakan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu simaklah sampai tuntas agar kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Tugas-tugas tersebut langsung kalian kerjakan, jangan sampai ditunda-tunda. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan simaklah video berikut ini. Baik, kita lanjut langsung ke materi. Silakan sambil disimak bukunya, buku paketnya halaman 5 dari kegiatan 1.1. Bilangan bulat sendiri banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ketika kalian buka peta, itu seperti di gambar ini, ada pembagian waktunya, dimana misalkan kan sekarang ditetapkan titik 0 waktunya ada di Greenwich. Setelah itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang di sebelah kanannya Greenwich itu ada 1, 2, 3, semakin jauh dari Greenwich semakin besar. Nah, begitu juga di sebelah kirinya juga dikasih pembagian waktu, tapi karena di sebelah kiri dia diberi bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, semakin ke kiri semakin kecil, yaitu negatif 10, negatif 11, dan seterusnya. Indonesia sendiri terletak di zona bagian waktu plus 7 sampai plus 9. Makanya di Indonesia sendiri waktunya dibagi menjadi 3. Yang plus 7 itu untuk waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah yang plus 8, dan waktu Indonesia bagian timur yang plus 9. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, untuk menetapkan waktu Papua, tambahkan waktu dari Greenwich sebesar 9 satuan. Jadi misalkan di Greenwich ini sekarang sedang pukul 00 atau jam 12 malam, maka di Papua ditambahkan sebanyak 9 jam. Jadi di Papua jamnya jam 9, karena di sini satuannya ditambah 9. Kalau Greenwich-nya 0, maka yang di Papua 0 ditambah 9 di sini, maka jam 9. Contoh lagi yaitu untuk pengukuran suhu. Di sini contohnya misalkan ada Eropa berubah drastis saat siang hari mencapai 10 derajat Celcius, artinya dia di atas, suhunya di atas 0 derajat sebanyak 10 satuan. Di atas titik beku, yaitu titik bekunya 0 derajat. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat. Karena dia ada kata-kata turun, maka maksudnya 15 derajat di sini bukan berarti 15 derajat Celcius, tapi negatif 15 atau 15 satuan di bawah 0 derajat Celcius. Di sini ditulis negatif 15 derajat. Nah, bilangan bulat sendiri itu apa saja? Bilangan bulat itu terdiri dari, bilangan bulat adalah himpunan atau kumpulan bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif sendiri itu mungkin kalian sudah mengenal dari NI atau SD sebagai bilangan asli, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 dan bilangan negatif. Nah, bilangan negatif sama seperti bilangan asli atau bilangan bulat positif, tapi di sini dikasih tanda min atau negatif, min 1, min 2. Nah, cara menggambarkan bilangan bulat, pertama dengan menggunakan garis bilangan, pertama menggambarkan bilangan nolnya dulu di tengah atau dimanapun. Setelah itu yang di sebelah kanannya, sebelah kanan 0, itu dikasih bilangan
bulat positif. Semakin ke kanan semakin besar. 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Sebaliknya, untuk di sebelah kirinya bilangan 0 ditulis negatif 1. Semakin ke kiri semakin nominalnya ini semakin besar. Nominalnya ya, nominalnya bukan nilainya. Nominalnya semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi bedanya ketika di kiri dikasih tanda min atau negatif. Selanjutnya bagaimana kita bisa membandingkan atau mengurutkan bilangan bulat, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Mari kita pelajari bersama. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita membandingkan dua bilangan bulat, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan cara mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bilangan bulat itu di garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar, atau sebaliknya ketika dia semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, saya ambil contoh negatif 4 dan negatif 3. Kenapa dia nilainya lebih kecil? Karena negatif 4 itu di garis bilangan posisinya berada di sebelah kiri dari negatif 3, atau sebaliknya negatif 3 itu lebih besar dari negatif 4 karena posisi negatif 3 itu berada di sebelah kanannya negatif 4. Nah, kemudian ada negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 itu letaknya ada di sebelah kanan, maka dia nilainya lebih besar. Atau ketika kalian nanti menemui ada dua bilangan negatif, maka ketika nominalnya bukan nilainya, nominalnya itu 4 dan 3, maksudnya ketika keduanya adalah bilangan negatif dan nominal 4 itu kan harusnya lebih besar daripada 3, harusnya lebih besar. Tapi karena keduanya itu bilangan negatif, maka tandanya dibalik, yang harusnya lebih besar jadi lebih kecil. Begitu juga dengan ini. Aslinya kalau bilangan bulat positif 2 itu kan lebih kecil daripada 3. Nah, karena keduanya ini bilangan bulat negatif, maka yang harusnya lebih kecil dibalik jadi lebih besar. Nah, terserah kalian mau menggunakan garis bilangan boleh, atau mau menggunakan sifat seperti itu juga boleh. Nah, ini negatif 2 lebih kecil dari 0. Ya sudah pasti, karena negatif 2 itu berada di sebelah kiri, lebih sebelah kiri daripada 0. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa ambil beberapa poin. Poin yang pertama, jika keduanya bilangan bulat positif, sama-sama positif, nominalnya lebih besar, maka nilainya lebih besar. Contohnya ini 9 sama 5, mana yang lebih besar? Ya tentunya 9. Ya sudah pasti. Kalian di SD juga pasti sudah bisa lah ya. Selanjutnya pernyataan kedua, jika keduanya bilangan bulat negatif nih, nominalnya lebih besar, maka nilainya justru lebih kecil. Sebaliknya gitu ya. Contohnya ini, ada negatif 13 dan negatif 11. Nominalnya kan harusnya 13 itu lebih besar. Tapi karena keduanya ini sama-sama bilangan bulat negatif, maka nominalnya yang lebih besar ini justru memiliki nilai yang lebih kecil. Jadi negatif 13 itu lebih kecil dari negatif 11. Begitu juga dengan negatif 7, itu lebih kecil dari negatif 1. Gitu ya. Kemudian ada negatif 4 dan negatif 10 juga demikian. Negatif 4 itu nominal 4, harusnya itu kan lebih besar dari 10 ya. Tapi karena keduanya itu sama-sama bilangan bulat negatif atau sama-sama negatif, maka yang harusnya lebih kecil dibalik jadi lebih besar. Atau kalau di garis bilangan kalian bisa perhatikan posisi negatif 4 itu berada di sebelah kanan atau lebih kanan daripada negatif 10. Makanya negatif 4 itu lebih besar dari negatif 10. Nah, ada pernyataan ketiga, bilangan positif selalu lebih besar dibandingkan bilangan negatif.
berapapun bilangannya. Jadi contohnya ini, ada negatif 3 sama 5, pasti lebih kecil yang bilangan negatif. Karena mungkin kalian bisa membayangkan di sini, nah bilangan negatif kan selalu berada di sebelah kiri, makanya di sini bilangan negatif dia selalu lebih kecil, termasuk negatif 3, dia lebih kecil dari 5. Begitu juga dengan 2, bilangan positif itu selalu nilainya lebih besar dari bilangan negatif. Jadi 2 itu lebih besar dari negatif 6. Nah, lalu di bilangan bulat sendiri bisa dioperasikan dengan berbagai operator atau operasi bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga memiliki beberapa sifat. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahasnya hanya sampai operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini ada di halaman 11 di buku paket kalian. Nah, di kegiatan 1.2. Pertama, contohnya misalkan di gambar 1.5. Ada 3 ditambah 5. Bagaimana maksudnya? Jadi pertama ada 3 tambah 5 ya, berarti mula-mula kan ada bilangan 3 nih. Jadi kita melompat dari 0 ke kanan, karena dia positif 3-nya, ke kanan sejauh 3 satuan, 1, 2, 3. Jadi sekarang posisinya ada di sini, ada di 3 sini. Nah, selanjutnya ditambah 3, karena dia ditambah atau positif, maka dia melangkah ke kanan lagi sejauh berapa? Sejauh 4 satuan. Jadi tadi kan sudah di 3, terus melangkah 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, ada di 7. Jadi 3 ditambah 7 itu hasilnya 3 ditambah 4 hasilnya 7. Ini ada soal ceritanya, memiliki 3 boneka, maka dari titik asal atau 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Kemudian karena mendapat 4 boneka lagi, berarti kan ditambah, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan, jadi totalnya ada 7 boneka. Nah, setelah itu ada namanya selisih. Selisih antara 1 dan 4 adalah 3 satuan. Nah, bagaimana kok bisa ketemu 3 ini? 1 kan di sini, kemudian ada 4 di sini. Nah, berapa langkah? Cara mengetahui selisihnya berapa langkah dari 1 ke 4? Berarti kan saya harus berjalan atau bergerak ke kanan untuk menuju 4 kan? Berapa satuan? 1, 2, 3. Nah, karena saya bergerak 3 kali, maka selisih dari 1 dan 4 adalah 3 satuan. Kemudian ada selisih antara 2 dan 3. Berapa selisihnya? Bukan berarti 3 dikurangi 2, berarti 1. Bukan seperti itu ya. Jadi posisi min 2 kan ada di sini atau negatif 2. Kemudian posisi 3-nya ada di sini. Nah, kalau ditanya selisihnya, berarti berapa langkah? Berapa langkah untuk menuju 3? Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah, berarti selisih dari negatif 2 dan 3 adalah 5 satuan. Jadi tidak terus 3 dikurangi 2, tidak seperti itu. Selanjutnya ada pengurangan. Nah, kalau seperti ini kan pengurangannya masih biasa. 6 dikurangi 2, kalau di SD atau MI sudah tahu 6 dikurangi 2 itu hasilnya 4. Nah, tapi kalau di bilangan bulat gimana sih caranya kok bisa ketemu 4? Jadi mula-mula seperti tadi, mula-mula ada di titik 0, kemudian ada 6, berarti dia karena positif dia bergerak ke kanan sejauh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah bergerak nih sampai di titik 6. Kemudian dikurangi. Nah, kalau dikurangi ini dia berada melangkahnya bukan ke kanan tapi melangkahnya ke kiri. Sejauh berapa? Sejauh 2 satuan. Negatif 2 berarti berjalan ke kiri sebanyak 2 satuan.
Tadi kan sudah dari 6, setelah itu berjalan ke kiri 2 satuan, 1, 2. Jadi 6 dikurangi 2, itu hasilnya 4. Perhatikan bahwa 6 min 2 sama dengan penjumlahan 6 ditambah min 2. Panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan. Jadi kalau pengurangan panahnya ke kiri. Kalau penjumlahan tadi arahnya biru, ini arahnya ke kanan. Selanjutnya, nah bagaimana pengurangannya kalau bentuknya seperti ini? Ada min 2 dikurangi min 5. Nah, mula-mula dia bergerak dari 0 ke min 2. 0 ke min 2. 1, 2. Nah, bergerak 2 satuan ke kiri, min 2. Berarti dia bergerak ke kiri 2 satuan. 1, 2. Berarti dia berada di posisi negatif 2. Nah, kalau ada tanda seperti ini, ada negatif, terus kok ya sebelahnya ada negatif juga, bersebelahan. Atau misalkan di sini positif, sebelahnya kok ya positif. Artinya kalau ada 2 tanda bersebelahan yang tandanya sama, itu boleh diartikan, boleh dirubah menjadi positif. Seperti ini, negatif dan negatif boleh dijadikan positif. Nah, kalau jadi positif berarti dia bergerak ke kanan. Berapa satuan? 5 satuan. Makanya di sini bergeraknya ke kanan meskipun tandanya negatif. Kenapa? Karena tadi negatif ketemu negatif. Jadi dari min 2 bergerak ke kanan sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang berada di 3. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 5 hasilnya sama dengan 3. Atau ya ini tadi, negatifnya dijadikan positif. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Baik, sampai di situ. Selanjutnya ada sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif. Jadi misalkan ada A tambah B, itu hasilnya akan sama dengan B tambah A. Terus ada sifat asosiatif. Jadi kalau misalkan ada penjumlahan atau pengurangan 3 bilangan bulat, kalian bisa menyelesaikan yang belakang dulu, atau diselesaikan yang depan dulu, atau diselesaikan yang mana dulu, itu hasilnya akan sama. Seperti contohnya, misal A itu 120, B 30, dan C 70. Jadi 120 tambah 30 tambah 70, kalau misalkan saya selesaikan yang belakang dulu, 30 tambah 70 dulu 100, habis itu ditambah dengan 120, hasilnya 220. Nah, hasilnya akan sama kalau saya menyelesaikan yang depan terlebih dahulu. 120 tambah 30, saya jumlahkan terlebih dahulu 150, baru ditambah 70. Nah, di sini ternyata hasilnya sama. Tapi ini tidak hanya berlaku untuk bilangan positif, bilangan negatif pun berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang masih kosong. Silakan kalian kerjakan. Bagaimana jika A-nya 1, B-nya min 6, C-nya min 11. Kalau A tambah B bagaimana, B tambah A bagaimana. Nanti kalian bisa memperhatikan bagaimana sifat komutatif dan asosiatif dari bilangan bulat. Cara mengerjakannya sama seperti contoh 1.6. Jadi dicoba seperti ini, nanti hasilnya ditulis di sini. Jadi ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya, diuraikan, habis itu ketemu jawabannya, kalian bisa tuliskan di sini, di masing-masing kolomnya. Baik, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah akan membahas tentang perkalian dan pembagian, dan kalau memang cukup, nanti akan membahas juga tentang bilangan pecahan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.